Ibu Amali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu mau tanya, pernah nggak sih kalian membaca atau mendengar puisi? Pernah. Siapa itu? Bukan berbilang. Mari dengar. Ya. Percintaan. Nah, pertanyaan kedua, mengapa puisi menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari kita? Karena puisi menggunakan pilihan kata yang indah, padat, dan mengandung makna yang mendalam. Ya, betul. Nah, selanjutnya ada contoh puisi yang berjudul Tempat Pulang yang Tak Terlihat. Silakan membaca. Tempat pulang yang tak terlihat di kamar kecil. Tak pernah menjadi tenang. Setelah kalian mengamati puisinya, apa makna dari puisi tersebut? Makna dari puisi tersebut menceritakan seorang politik yang menemukan ketenangan ketika menyendiri. Ia tidak mencari ketenangan dari dunia luar, melainkan dari ruang batin yang dibangunkan sendiri. Tempat pulang yang dimaksud bukan rumah fisik, Tapi keadaan jiwa yang damai dan nyaman. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap orang memiliki tempat perlindungan dalam dirinya sendiri yang dapat menjadi sumber ketenangan saat menghadapi berbagai masalah kehidupan. Tepuk tangan bagi semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal apa itu puisi. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian puisi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang ketiga, menjelaskan unsur pembangun puisi. Yang keempat, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi dan makna puisi. Selanjutnya, apa itu puisi? Ada yang tahu? puisi ungkapan perasaan seorang. Ya, betul. Nah, yang pertama pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan imajinasi penyair melalui bahasa yang mudah, padat, dan bermakna. Puisi menggunakan pilihan kata yang cermat serta bahasa kias sehingga maknanya perlu dipahami serta secara mendalam. Selain sebagai hiburan, puisi juga berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan, nilai kehidupan, pengalaman manusia, dan kritik terhadap berbagai keadaan. Selanjutnya, apa saja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri puisi ada 7. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Yang kedua, disusun dalam bentuk barik dan bait. Yang ketiga, memiliki makna yang padat dan mendalam. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang khas. Yang kelima, mengandung najas atau bahasa kias. Yang keenam, memiliki irama atau rima yang menambah keindahan bunyi. Dan yang terakhir, mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Selanjutnya, unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan pokok atau ide utama puisi. Yang kedua, rasa, yaitu perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang ketiga, nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Yang keempat, amanat pesan
yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, unsur yang kedua ada unsur fisik. Yang pertama diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan penyair. Yang kedua imaji, yaitu kata-kata yang menimbulkan bayangan atau gambaran. Yang ketiga majaz, yaitu gaya bahasa yang memperindah puisi. Yang keempat rima, persamaan bunyi dalam puisi. Dan yang kelima tipografi, yaitu bentuk atau tata letak dari puisi. Selanjutnya ada jenis-jenis imaji. Imaji dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama imaji visual, yaitu menimbulkan kesan yang dapat dilihat. Yang kedua imaji auditori, yaitu menimbulkan kesan yang dapat didengar. Yang ketiga imaji taktil, yaitu menimbulkan kesan yang dapat dirasakan. Selanjutnya yaitu majaz dalam puisi. Majaz dalam puisi ini ada 3, yaitu pertama personifikasi, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Yang kedua metafora, membandingkan 2 hal secara langsung. Yang ketiga hiperbola, yaitu melebih-lebihkan suatu keadaan. Selanjutnya apa saja Selanjutnya, apa saja jenis-jenis puisi? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jenis-jenis puisi ada dulu. Nah, jenis-jenis puisi ada 3. Yang pertama ada puisi naratif, yaitu puisi yang berisi cerita atau penjelasan. Jenisnya ada 2, yaitu balada dan romansa. Balada bercerita tentang tokoh atau pahlawan, sedangkan romansa bercerita tentang kisah percintaan dan petualangan. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan perasaan penyair. Jenisnya ada 3. Yang pertama elegi, yaitu berisi kesedihan atau duka. Yang kedua serenada, yaitu sajak percintaan yang dinyanyikan. Yang ketiga ada ode, yaitu puisi pujian terhadap seseorang atau sesuatu. Dan yang ketiga ada puisi deskriptif, yaitu puisi yang menggambarkan suatu keadaan, benda atau peristiwa. Jenisnya ada 2, yaitu yang pertama satire atau sindiran terhadap suatu keadaan. Yang kedua kritik sosial, yaitu mengungkapkan ketidakadilan dalam masyarakat. Selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Sebelum kalian mengerjakan, kalian baca petunjuk kerjanya dulu. Nanti setelah selesai presentasi setiap dengan waktu 3-5 menit. Perwakilan saja. Yes, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan baca dulu petunjuknya. Nanti yang sudah selesai boleh angkat tangan. Gimana, sudah selesai? Sudah. Nah, perwakilan dari kelompok kalian silakan maju untuk presentasi hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok lain memberi tanggapan untuk kelompok 3. Saya di sini akan memberikan tanggapan kepada kelompok 3 bahwa presentasinya bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Gimana pembelajaran
pelajaran pada hari ini. Nah, tadi kalian belajar apa saja sih? Ciri-ciri grupnya apa saja? Ada berapa? 3. Berapa yuk? 2. Coba sebutkan. Ya. Unsur batin dan fisik. Ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair melalui bahasa yang indah dan bermakna. Dalam puisi terdapat unsur batin yang terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat, serta unsur fisik yang terdiri atas fisik, imaji, majas, rima, dan tipografi. Dengan mengetahui unsur-unsur tersebut, pembaca dapat lebih mudah memahami isi, makna, dan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Anjili, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.